Halo, hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dalam channel PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Bapak Ibu pemerhati PAUD yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang tema. Tema adalah wadah untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan disampaikan kepada anak usia dini. Di dalam kurikulum PAUD Indonesia, tema itu terdiri dari 2 semester yang akan dibagi dalam semester 1, kemudian tema di semester 2, atau dikenal dengan tema di semester ganjil, kemudian tema di semester genap. Di dalam kurikulum, tema itu dibagi dalam 11 tema-tema besar. Seperti tema-tema besar itu adalah yang ada pada semester ganjil terdiri dari 5 tema, kemudian di semester genap terdiri dari 6 tema. Jadi seluruh tema ada 11. Nah, masing-masing tema ini akan dikupas di dalam satu semester, dan satu tema bisa menjadi beberapa tema. Misalnya tema di semester 1 atau semester ganjil ada tema diri sendiri misalnya. Lalu tema diri sendiri ini bisa dibagi dalam 2 minggu atau dalam 3 minggu, tergantung pada standar kurikulum yang mencantumkan berapa minggu harus menyelesaikan tema tersebut. Pemirsa, tema itu sangat membantu guru di dalam mengajar. Nah, satu tema yang kita usung dengan subtema, sebenarnya tema itu bisa menumbuh kembangkan 12 aspek perkembangan. Dengan tema atau subtema bisa menumbuh kembangkan 1 misalnya aspek fisik, 2 aspek motorik, 3 aspek bahasa, 4 aspek kognitif, 5 aspek bermain, dan banyak lagi sampai 12 aspek. Kemudian saya akan memberikan contoh di dalam mengusung satu subtema, tetapi dengan subtema itu kita bisa menumbuh kembangkan 12 aspek perkembangan. Contohnya, semisal kita membahas tentang satu tema binatang misalnya. Tema binatang di sini saya akan memberikan contoh tentang ayam misalnya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan tema? Nah, ayam ini merupakan tema besar dari binatang, sementara ayam merupakan subtema. Nah, di dalam menjelaskan pada anak usia dini tentang subtema ini, menggunakan subtema ini tetapi bisa menumbuh kembangkan aspek-aspek yang ada pada anak usia dini. Misalnya ayam. Di dalam menjelaskan kepada anak usia dini tentang ayam ini, di dalam proses belajar awal, misalnya di dalam membuka pembelajaran, harus menjelaskan dalam proses menjelaskan dalam pembelajaran itu, menjelaskan tentang ayam ini. Misalnya dalam pengembangan temanya dulu kita lihat apa itu ayam, kemudian makanan ayam, kemudian bagian-bagian dari ayam, kemudian di mana terdapatnya ayam, kemudian di mana ayam tinggal, lalu apa saja yang bisa diolah dari ayam, dan kemudian bagaimana ayam bisa memproduksi, atau bagaimana ayam beranak pinak dan sebagainya. Bapak Ibu para dosen atau para mahasiswa yang saya banggakan, kita akan membahas tentang tema tadi, bagaimana contohnya dengan sebuah tema bisa menumbuh kembangkan aspek perkembangan. Nah, di dalam mempelajari tentang tema ayam tadi, kita bisa memberikan contoh dengan ayam. Misalnya, kita kepengen menumbuh kembangkan aspek bahasa dari ayam. Kita bisa mengajarkan tentang awal huruf A misalnya.
atau huruf-huruf yang terdapat pada ayam. Jadi dengan perkembangan bahasa, anak mengerti tentang bagaimana bagian-bagian dari huruf yang ada dalam ayam itu. Contoh, ada huruf A, ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf M. Jadi nanti anak-anak akan belajar mengucapkan huruf A, huruf Y, huruf A lagi, kemudian huruf M. Atau ketika belajar menulis, anak bisa menulis 3 huruf tersebut. Ada huruf A, huruf Y, dan huruf M tadi. Nah, atau dalam pengucapan secara bahasa, ayam, bunyi ayam, kurku-kurku, kurku-kurku, atau tok-tok-tok-tok-tok ayam. Atau pelajaran bahasa lagi, misalnya bagaimana ayam bertelur bunyinya, atau bagaimana bunyi ayam jantan. Nah, ini perkembangan bahasa. Kemudian kita melihat ada perkembangan yang lain yang ingin kita kembangkan. Misalnya perkembangan motorik misalnya. Bagaimana anak nanti bisa kita berikan contoh bagaimana ayam melompat, bagaimana ayam mengembangkan sayapnya, bagaimana ayam mematuk-matukkan kepalanya ketika dia makan, atau bagaimana ayam gini-ginikan kakinya mencari makan, mencari cacing dan sebagainya. Nah, ini bisa menumbuh kembangkan aspek perkembangan motorik. Begitu. Nah, kalau motorik kasar seperti itu, nah bagaimana dengan motorik halus? Nah, ketika motorik halus, ketika anak mewarnai ayam, itu bisa mengembangkan motorik halus. Atau ketika anak menulis ayam tadi, di samping perkembangan bahasa, mereka bisa menumbuhkan perkembangan motorik halus, memegang pensil, memegang pena dan sebagainya. Dan banyak lagi dari perkembangan-perkembangan itu bisa ditumbuh kembangkan. Ada misalnya perkembangan kognitif. Anak bisa nanti menjelaskan di mana letak ayam di kandang misalnya, di mana ayam tinggal misalnya, atau apa makanan ayam gitu loh. Atau ayam bisa diolah menjadi apa? Oh, mungkin bisa bakso, mungkin bisa menjadi sup, mungkin bisa goreng ayam dan sebagainya. Jadi aspek perkembangan itu bisa ditumbuh kembangkan melalui tema tadi. Nah, begitu juga tadi selain aspek kognitif, aspek bahasa, aspek motorik, ada aspek sosial misalnya. Ketika anak-anak kita ajak bermain ayam ditangkap elang. Nah, nanti dibuat permainan sedemikian rupa, kejar-kejaran antara ayam dikejar musang misalnya, atau ayam dikejar oleh elang. Nah, siapa yang mau menjadi elang, siapa yang menjadi ayam, lalu anak berkomunikasi di situ, bermain bersama-sama, kita atur sedemikian rupa. Bapak Ibu, para dosen, para ayah bunda dan para mahasiswa, sebenarnya banyak yang akan kita sampaikan di sini. Tetapi konsepnya adalah bagaimana kita mengajar di PAUD harus menggunakan tema. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Berikut ini kita akan mewawancarai guru pendidikan anak usia dini. Salah satu adalah Ibu Maidaresi SPD. Halo Bu. Halo Pak. Selamat pagi. Ya. Beliau ini adalah seorang guru profesional di TK Pinang Masa, Universitas Jambi. Beliau adalah tamatan terbaik dan lulus secara cum laude dan sudah mengajar dan berpengalaman di TK Pinang Masa. Ibu, bagaimana menurut Ibu pentingnya tema di PAUD khususnya di Taman Kanak-kanak? Baik. Kalau kita berbicara mengenai penting atau tidaknya tema dalam pembelajaran PAUD, tentu jawabannya sangat penting sekali. Mengapa sangat penting sekali? Karena tema dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam mengajar. Nah, dengan adanya tema, materi yang disampaikan oleh guru akan semakin terarah dan akan lebih berpusat kepada anak. Nah, oleh karena itu, seorang guru PAUD yang profesional, Pak, dia harus memahami tentang pengembangan tema. Misal, untuk memilih tema, maka dipilihlah tema-tema yang sifatnya dekat dengan anak. Sebagai contoh, misal mengambil tema tentang diri sendiri yang paling dekat dengan anak. Nah,
Nah, di dalam tema diri sendiri, mungkin seorang guru bisa mengembangkannya, misalnya membahas tentang diri sendiri, kemudian anggota tubuh, bagian-bagian anggota tubuh, anggota tubuh apa saja yang boleh dan tidak boleh disentuh, siapa saja yang boleh menyentuh dan tidak boleh menyentuh, hal-hal apa saja yang bisa membahayakan anggota tubuh, semuanya dikupas habis oleh guru. Nah, selain itu juga tema dibuat oleh guru untuk membuat anak semakin menarik perhatian anak. Nah, sebagai contoh, mungkin di dalam tema tanaman, guru bisa mengajak anak untuk membuat mempraktek menanam, sehingga kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh guru itu akan menarik minat anak. Sehingga sangat penting sekali tema di dalam TK. Oke, Bu, bagus sekali dan menarik sekali. Saya kepengen tahu bahwa di dalam menyusun tema itu kan harus disusun berdasarkan kurikulum, Ya, lalu kita betul. buat program, lalu kita bikin RPPM dan RPPH. Nah, lalu tema untuk satu semester kan kita harus susun dulu, misalnya bulannya, minggunya, harinya. Iya, betul. Nah, coba kalau menurut Bu Guru nih, apa yang terjadi ketika tema tidak disusun terlebih dahulu? Wah, apabila tidak disusun tema, Pak, maka hasilnya sangat tidak terarah dan sangat fatal sekali, karena seorang guru tidak paham kira-kira yang dilakukannya bagaimana, sehingga tidak terstruktur dengan baik gitu, Pak. Jadi sebelum menyusun tema, tentu kita perlu memahami dulu kurikulumnya, kemudian membuat program semesternya, program bulanannya, program mingguannya, program hariannya, sehingga dari program harian tersebut itulah yang akan dibahas ketika guru mengajar. Oke, Bu, terima kasih sekali. Bapak Ibu pemerhati PAUD, sekarang kita udah semakin paham bahwa pentingnya tema di dalam pengajaran atau proses pembelajaran pada anak usia ini, baik itu di TK atau di PAUD. Maksudnya di TK atau RA, kemudian di TPA, kemudian di SPS atau di penitipan anak atau playgroup. Sekian dan terima kasih, Bu, atas Iya, Pak. kesempatannya. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini kita akan mewawancarai guru profesional. Beliau ini adalah seorang magister PAUD yang sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di TK Pinang Masa, FKIP Universitas Jambi. Saya panggil Ibu apa ya, Bu? Bu Ria aja. Oke, Bu Ria. Bu Ria, di TK Pinang Masa yang Ibu pimpin ini, selama ini menggunakan pembelajaran model apa, Bu? Iya, untuk sekarang kita menggunakan model pembelajaran sentra. Yang sebelumnya? Sebelumnya kita area. Oke, kan model pembelajaran itu ada 4 ya, bisa sentra, bisa area, bisa kelompok, bisa juga klasikal. Iya. Nah, dimanapun mengajar harus menggunakan tema. Iya, betul. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, pengalaman Ibu, bagaimana penggunaan tema kalau dikaitkan dengan pembelajaran sentra itu, Bu? Iya, penggunaan tema dalam pembelajaran itu sangat penting sekali, Pak. Karena tema itu merupakan wadah bagi seorang guru untuk memperkenalkan berbagai macam konsep pembelajaran tema itu sendiri. Nah, selain itu tema juga bisa dengan tema kita bisa mengenalkan pembelajaran itu secara langsung kepada anak. Jadi anak didik merasakan pengalamannya belajar secara langsung dengan apa yang dipelajari itu tadi. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu setuju ya bahwa kita di dalam pembelajaran di PAUD, apakah itu di TK atau RA ataukah penitipan anak atau di tempat playgroup ataupun SPS, tetap Iya. kita menggunakan Ya, tentu tema. saja. Kalau menurut Ibu, kenapa kita harus menyusun tema? Iya, tema disusun dalam pembelajaran terus punya tema, Pak. Karena tanpa tema nanti akan bertabrakan gitu materinya. Jadi guru bisa lebih fokus, lebih terarah dalam mengajarkan materi-materi pembelajaran. Misalnya tema kita tentang hewan. Hewan nanti dipersempit lagi mungkin hewan peliharaan, hewan liar, gitu, hewan buas gitu kan. Jadi disusunlah tema berjenjang ya, Pak, dari mulai kurikulum, kemudian ada program semesternya, program apalagi namanya RPPM-nya, RPPH, dan RPPH inilah yang digunakan oleh guru sehari-hari untuk mentransfer atau mengajarkan materi pembelajaran itu kepada anak. Jadi lebih terarah dengan adanya tema seperti itu, Pak.
Apa yang terjadi menurut Ibu kalau guru tidak menyusun tema seperti tadi? Ya, tentu saja sangat tidak baik sekali Pak. Dengan tidak ada tema, jadi gurunya juga bingung, anaknya juga bingung Pak belajar. Ya, terjadi kebingungan dan mungkin juga akan terjadi tabrakan materi seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bapak Ibu pemerhati PAUD dan para mahasiswa dan Bapak dosen dan Ibu dosen, sekarang baru kita paham dan semakin paham bahwa di dalam pembelajaran di PAUD, baik itu di TK atau RA atau di playgroup atau di penitipan anak atau di SPS, kita mengajar atau melakukan proses pembelajaran harus menggunakan tema. Peringatan dan ini penting bagi para pemerhati PAUD, jangan sekali-kali Anda mengajar di PAUD tidak menggunakan tema. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.